Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengeksplor terkait dengan hasil dari pembelajaran guru belajar seri numerasi dan literasi yang di platform Kemendikbud, yaitu dari SIM PKB utamanya ya. Nah, pada video ini yaitu saya coba untuk berbagi atau belajar terkait dengan penerapan literasi pada pembelajaran. Perlu kita ketahui sendiri bahwasanya di tahun 2021-2022 ajaran ya, tahun ajaran 2021-2022 itu sudah ada AKM nasional kepada jenjang mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas seperti itu. Terutama SMK juga, kejuruan juga seperti itu. Nah, di era ke abad 21 ini ada 4 poin yang menjadi tujuan utama pembenahan pendidikan di Indonesia ini ya. Yang pertama yaitu terkait dengan communication, atau kita bisa ringkas bahwasanya ada 4 C kayak gitu, yaitu communication, creativity, collaboration, dan critical thinking. Kita coba ke poin 1 dulu, yaitu terkait dengan communication. Apa sih communication ini? Nah, harapannya siswa memiliki daya atau kemampuan untuk menyampaikan baik itu gagasan, pertanyaan, ide maupun solusi seperti itu. Jadi anak diharapkan mampu aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun nantinya dia akan terjun ke masyarakat, baik keluarga, dia mampu untuk mengelaborasi atau menyampaikan gagasan-gagasan yang ada di anak tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu creativity. Nah, di mana kreativitas ini adalah mampu untuk berinovasi dan mencoba dengan pendekatan baru. Jadi apa sih talent yang ada di siswa ini atau di siswi ini, itu dimunculkan atau ditumbuhkan untuk menjadi sebuah kreativitas. Lalu poin yang ketiga yaitu terkait dengan collaboration. Nah, setelah dia mampu menyampaikan, mampu menumbuhkan kreativitasnya, ketiga ini adalah mampu untuk bekerja sama atau collaboration gitu ya, bekerja sama dengan temannya, dengan lingkungannya. Nah, ini utamanya dalam hal-hal kebaikan ya, dalam mencapai tujuan untuk mendayakan keberagaman tentang talenta tersebut. Terus poin yang keempat yaitu C yang keempat adalah critical thinking. Nah, masyarakat kita ketika ada orang yang notabene beda dengan orang lain itu dianggapnya nyeleneh atau gimana kayak gitu ya, atau terlalu kritis gitu. Padahal bukan, yang di sini ada yang ditekankan pada critical thinking ini yaitu mampu memecahkan suatu permasalahan dengan tentunya lintas berpikir yang secara disiplin kayak gitu. Jadi ini ada problem nih, nah kita pecahkan nih bareng-bareng. Nah, mampu memecahkan suatu masalah itu yang diharapkan di era pendidikan 21 ini. Ya meskipun keseharian kita sebenarnya sudah tahu nih, tapi dalam pelaksanaan atau implementasinya kita terkadang ceroboh kayak gitu. Nah, makanya itu untuk menumbuhkan karakter atau karakter building, untuk membangun sebuah karakter itu fondasinya memang dimulai dari usia dini, utamanya usia 0 ketika baru lahir sampai 8 tahun itu adalah merupakan usia golden age atau usia keemasan untuk menanamkan sebuah kebaikan-kebaikan atau pola pikir positif kepada anak. Seperti itu. Oke, apa sih literasi itu kayak gitu kan? Nah, di sini ada pemanfaatan teks multimodal, bahwasanya literasi adalah bukan semata-mata tentang membaca atau menulis kayak gitu, bukan. Tapi lebih mencakup dalam
memaknai kehidupan atau kecakapan berkehidupan itu ada 4. Yang pertama adalah pemanfaatan teks multimodal, di mana kita mampu untuk bersosial atau berkomunikasi, bermasyarakat, baik itu di lingkup kelas, lingkup sekolahan, maupun nantinya kalau sudah terjun ke masyarakat. Terus ada yaitu proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca dan menulis sebagai media untuk berpikir. Jadi orang cenderung kalau sudah memiliki talenta dalam membaca maupun menulis, tentunya orang tersebut akan menggunakan akalnya untuk berpikir kayak gitu. Jadi semisal nih ada anak dimintai untuk membaca beberapa paragraf di dalam bukunya, lalu dia setelah membaca disuruh untuk menceritakan sesuai dengan pemahaman. Nah, itu salah satu proses untuk mengelaborasi literasi tersebut. Terus selanjutnya adalah kecakapan berbahasa dan menggunakan informasi. Nah, berbahasa juga ini kan kaitannya dengan habit atau kebiasaan. Peserta didik dapat bercakap dengan baik dan benar itu juga karena masuk dalam kegiatan habit di sekitarnya yang dia tanam nih dalam alam bawah sadarnya kayak gitu. Terus yang keempat yaitu praktik sosial dalam konteks yang beragam. Ya, tentunya dalam kita bermasyarakat, kita bersosial pada orang lain, itu banyak nih perbedaan-perbedaan antara si A dan si B. Nah, namun perbedaan ini bukan untuk kita tonjolkan atau untuk kita perdebatkan, namun kita saling menghargai, saling berelaborasi dalam hal kebaikan seperti itu. Jadi literasi dalam hal ini bisa menjadikan sebuah pemanfaatan teks multimodal, terus proses pembelajaran yang melibatkan kegiatan membaca menulis. Yang ketiga yaitu kecakapan berbahasa untuk menggunakan informasi. Yang keempat adalah praktik sosial dalam konteks yang beragam. Begitu. Next. Oke. Nah, di sini ada tahapan gerakan literasi juga nih ya, GLS. Yang pertama adalah yang paling ini ada 3 lingkaran, yaitu lingkaran yang paling luar ini, ya, itu adalah tahap kita pembelajaran. Nah, kegiatan ini bisa dilakukan dengan intrakurikuler, pembelajaran menggunakan strategi literasi, yaitu ada mungkin sebelum pembelajaran dimulai kita terapkan 15 menit untuk membaca dulu seperti itu, atau di hari-hari tertentu kita biasakan untuk serempak atau berkelompok ke perpustakaan seperti itu. Itu untuk yang literasi di sekolah. Terus satu ada pengembangan, yaitu melalui kecakapan non akademik, misalnya dengan kegiatan ekstrakurikuler atau mengunjungi perpustakaan tertentu kayak gitu, atau digalakkan di luar sekolah seperti itu. Nah, ini sebenarnya berkaitan juga. Literasi itu bukan hanya di lingkup sekolah aja, mulai dari masyarakat, mulai dari keluarga, itu juga sangat menunjang sebenarnya untuk menjadikan literasi sebagai habit atau kebiasaan. Nah, menurut PISA sendiri tahun 2018 kalau nggak salah, tingkat Indonesia itu memang cenderung kurang, ya ibarat memperhatikan lah tingkat numerasi dan literasinya di internasional itu. Dan ini mulai pembiasaan atau mulai ada pembenahan seperti itu. Ya, yang lingkaran utama ini adalah menumbuhkan budaya literasi dan minat baca sekolah. Nah, ini mau diakui atau tidak, anak sekarang ini utamanya di sekolah dasar itu banyak kecenderungan ketika disuruh untuk membaca buku itu cenderung lebih malas
dibandingkan ketika dia main gadget atau gawe kayak gitu. Jadi ini PR bagi kita semua nih, gimana cara menumbuhkan minat baca anak. Karena kalau kita mau melakukan reformasi pendidikan atau perubahan pendidikan, notabene kita berbenahnya adalah dari generasi yang muda kayak gitu. Oke, ini kita ada 5 strategi nih, yaitu terkait dengan pemahaman bacaan yang diambil dari buku Strategis The World That Work, ya, Strategis That Work, karya Stephanie Herve and Annie Grovis. Yang pertama adalah membuat hubungan, yaitu ya. Yang pertama ini membuat hubungan. Nah, terkait dengan membuat hubungan, ini pemahaman saya, mungkin bisa salah juga, nanti direfleksi bersama, bahwasanya teks dengan diri atau teks dengan lain atau maupun teks dengan luar, jadi kita ini saling berkaitan nih sebenarnya kayak itu. Nah, miskonsepsi bahwasanya literasi itu adalah pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia dan yang berhak untuk mensosialisasikan literasi itu adalah guru bahasa Indonesia. Padahal itu bukan seperti itu sebenarnya. Literasi ini mencakup semua mata pelajaran, bahkan dalam kehidupan bersosial, terus beragama dan lain. Dalam kehidupan kita ini butuh nih literasi untuk memahami kehidupan kayak gitu. Jadi literasi, saya tekankan sekali lagi, yaitu bukan hanya tanggungan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi semua mata pelajaran berhak atau wajib untuk menerapkan pola literasi ini. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, kita kan ini sebelum membaca, terus sedang membaca, dan setelah membaca. Dalam artian begini, ketika kita memahami sebuah konteks tertentu, entah itu buku, entah itu pandangan dalam hal budaya, ini kita memiliki stimulus dulu nih. Sebelum membaca atau memahami ini apa ya yang menjadikan saya untuk minat untuk melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu. Terus kita mengikuti prosesnya, atau dalam IT itu ada istilahnya input, proses dan output. Nah, setelah kita membaca ini outputnya apa nih? Apa yang kita dapatkan kayak gitu. Jadi ada stimulus tertentu sebelum kita melakukan sebuah literasi, dalam hal ini membaca ya, yang ini konteksnya. Namun pada umumnya literasi bukan hanya hal membaca dan menulis saja, tapi juga mencakup dengan kecakapan dalam berkehidupan. Yang ketiga yaitu memvisualisasikan. Nah, itu setelah kita tadi membaca, kita mampu nih memvisualisasikan, yaitu membuat gambar dari teks yang dibaca. Nah, ini untuk memvisualisasikan itu bukan hanya pekerjaan atau job desk untuk seorang sastrawan atau seorang seniman saja, tapi siapapun bisa nih untuk memvisualisasikan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Contoh, saya belajar terkait dengan komputer, mulai dari kenapa nih komputer kok bisa dioperasikan, contoh bisa nyala kayak gitu. Terus kita melakukan hal-hal pembelajaran terkait dengan komponen-komponen komputer, apa aja yang dibutuhkan supaya komputer ini bisa nyala. Lalu kita memvisualisasikan nih dengan grafiknya, dengan membuat icon-icon di dalamnya kayak gitu, menjalankan program-program yang ada di dalamnya. Terus untuk beberapa hal untuk edit foto dan lain sebagainya, ini adalah contoh untuk kita memvisualisasikan. Oke, yang keempat yaitu mencari yang tersirat atau inferensi, di mana kita mampu menyimpulkan dari fakta-fakta yang ada dalam sebuah teks. Kaitannya nih kalau dengan teks ya,
menjadi sebuah pernyataan baru. Nah, karena apa? Contoh terkait informasi saja yang ada di media sosial, ada di media massa, itu juga banyak makna yang tersirat sebenarnya gitu. Jadi perlu kita dalami nih informasi itu, jangan ditelan mentah-mentah lah gitu. Jadi harus ada filter, harus ada pemaknaan dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Lalu yang kelima yaitu menentukan mana nih yang paling penting gitu. Nah, ini memprioritaskan mana yang penting, mana yang sedang, mana yang tidak terlalu penting untuk kehidupan kita. Nah, itu kita bisa prioritaskan. Jadi cenderung gini, ini larinya adalah nantinya kepada talenta atau bakat yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mampu untuk mengoprek atau memunculkan mana yang sudah bisa membedakan, oh ini yang penting bagi saya, oh ini yang enggak terlalu. Nah, itu kita akan mudah untuk menyikapi satu hal dalam hal kehidupan kita gitu. Oke, next. Nah, ini untuk implementasi strategi membuat atau menghubungkan teks ya. Nah, dalam kaitannya ini adalah hubungan atau menghubungkan teks. Yang tadi ada 5 tadi untuk ya terkaitannya teks dengan diri, teks dengan lain, teks dengan dunia luar. Jadi kita mengelaborasikan nih apa yang ada di dalam diri, terus apa yang terkandung di dalam teks tersebut, yaitu dan di luar kita membuat elaborasi itu. Oke, strategi untuk membuat hubungan yang pertama adalah untuk teks dengan diri, yaitu hubungan yang dibuat pembaca antara teks dengan pengalaman masa lalu atau pengetahuan latar mereka. Nah, sama-sama kita belajar di bangku sekolah gitu ya, sama-sama kita belajar di bangku sekolah, tiap individu itu memiliki background yang berbeda-beda, mulai background dia dari keluarga, dari lingkungan itu juga berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita samakan nih, sama siswa A dengan siswa B kita samakan, nggak boleh. Jadi perlakuannya beda, karena di situ ada stimulus awal bahwasanya kita melakukan istilahnya apa ya, semacam kayak supervisi atau penilaian pretest lah, pretest. Oh, ini si anak ini sukanya apa sih, kayak gitu, latar belakangnya seperti apa. Jadi ada semacam kayak pretestnya gitu. Terus yang kedua yaitu teks dengan teks, hubungan yang membuat bacaan antara teks yang mereka baca dengan teks yang lain, yaitu buku, fiksi, naskah, lagu ataupun yang tertulis kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu teks dengan dunia, yaitu berhubungan pembaca antar teks yang lebih besar lagi nih kejadiannya, kekuatan masyarakat dunia pada umumnya. Nah, ketika ketiga hal ini sudah mampu untuk merangkum atau mampu untuk menyimpulkan, itu akan menjadikan daya pikir atau daya pemahaman anak lebih luas lagi. Dan implementasi strategi tentang pembelajaran adalah tujuan ya, yang diambil dari kompetensi dasar yang disampaikan, terus yang alat dan bahannya disesuaikan dengan materi. Di sini bisa menggunakan apa ya, media interaktif kayak PowerPoint, video dan lain-lain. Terus kegiatan berupa apresiasi dan tahapan kegiatan yang dilakukan murid. Terus yang terakhir yaitu evaluasi, mengukur pencapaian tujuan yang ditetapkan. Seberapa paham sih siswa itu dalam memahami terkait dengan literasi ini gitu. Jadi fungsinya RPP, rencana perencanaan pembelajaran itu ya, itu memetakan dalam satu semester ini kita mau ngapain aja sih kayak gitu, dengan melihat tentunya melihat kondisi psikologis anak yang berbeda-beda seperti itu. Oke, itu dari saya, itu terkait dengan literasi, utamanya di pembelajaran kelas ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, kurang lebihnya saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.